Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Baik itu dalam bentuk kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting sekali, nikmat hidayah dan nikmat iman. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sama-sama mendengarkan panggilan azan, namun ia tidak bisa menunaikan salat Jumat secara berjamaah di masjid. Mungkin karena Allah cabut nikmat kesehatan darinya, sehingga ia tidak dapat menuju ke masjid. Ada juga orang yang sama-sama mendengarkan panggilan azan dan sama-sama Allah berikan nikmat kesehatan darinya, namun ia juga tidak dapat menuju ke masjid karena Allah cabut nikmat kesempatan karena ia sedang dalam perjalanan. Dan ada juga orang yang sama-sama mendengarkan panggilan azan, sama-sama mendapatkan nikmat kesehatan, sama-sama mendapatkan nikmat kesempatan, namun Allah cabut nikmat yang paling berharga dari seorang muslim, yakninya nikmat hidayah dan nikmat iman, sehingga dia tergerak hatinya untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salawat berserta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teladan bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah khatib pada kesempatan yang terbatas ini akan menyampaikan khutbah dengan judul Pemuda Harapan Bangsa. Masyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa muda ialah masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Masa ini yang akan membawa kita kepada dua arah hidup yang berbeda. Jalan kepada kesuksesan ataupun jalan menuju kehancuran. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan pemuda agar terus memanfaatkan waktu-waktunya yang telah diberikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "I'tanin khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum tibanya 5 perkara. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ialah nikmat masa muda sebelum tibanya masa tua. Oleh karena itu, kaum muslimin, sebelum kita menyesal di kemudian hari, marilah kita manfaatkan kembali masa muda
yang masih Allah berikan kepada kita semua. Masa muda juga menjadi masa yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan dinamika sosial di lingkungannya. Masa muda, terutama pemuda, itu memiliki dorongan hati yang kuat dan rasa penasaran yang tinggi yang menyebabkan pemuda terombang-ambing dalam lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan pemuda sejak jauh-jauh hari bahwa pemuda seharusnya memanfaatkan waktu-waktunya dan mencari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi dirinya. Di antaranya dengan memperkuat iman kepada Allah dan fokus dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyampaikan terdapat 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ialah pemuda yang tumbuh di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masa muda itu sungguh merupakan benih yang berharga. Jika benih tersebut sudah terlanjur tersia-siakan dan terpecah belah, maka kecil kemungkinan benih tersebut akan bersemi kembali dan menghasilkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, maka hanya akan ada penyesalan dan penyesalan di masa tua nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di era modern saat ini, tantangan bagi pemuda kian besar. Godaan teknologi, pergaulan yang tidak terbatas, hingga berbagai macam aksi-aksi yang tidak bermanfaat sama sekali. Banyak sekali pemuda yang sekarang sering terjerumus kepada kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, marilah kita yang masih memiliki kesempatan yakni masa muda, marilah kita manfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW membentuk generasi pada umat muslim. Mayoritas para sahabat yang Rasulullah pertama kali dakwahi ialah para pemuda. Kita sebut saja Ali bin Abi Thalib, sahabat yang menjadi Khalifah Rasyidin, yang bahkan beliau masuk ke dalam Islam pada usia yang belia. Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang juga dipercaya oleh Rasulullah SAW menjadi pimpinan dalam perperangan yang besar kala itu. Padahal umurnya pada saat itu masih berumur 17 tahun. Maka oleh pada itu, wahai pemuda, marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena masa muda, jika kita lewatkan, maka waktu akan meninggalkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemuda di negeri ini selalu diberikan oleh Allah lindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda semestinya memiliki karakter-karakter yang berguna bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitarnya. Yang pertama yang terpenting dari seorang pemuda ialah harus memiliki iman yang kokoh. Karena dengan iman yang kokoh, maka pemuda dapat membentengi dirinya dari berbagai macam maksiat-maksiat yang akan dapat menjerumuskannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh dalam kisah Ashabul Kahfi. Sekelompok pemuda yang memiliki keteguhan hati dan rasa keimanan yang tinggi, sehingga bagaimanapun ancaman pada kala itu, bahkan Ashabul Kahfi diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan betapa pentingnya keteguhan hati di masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib kembali mengajak kepada seluruh
pemuda agar memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam pada dasarnya mendorong pemuda agar memiliki visi yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi. Namun tidak hanya sekedar mimpi, namun Islam mendorong agar pemuda juga memiliki gairah dan berusaha agar mewujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Pemuda ialah aset yang sangat berharga dalam pembentukan suatu peradaban. Jika kita lihat, pemuda ini sesungguhnya, pemuda hari ini ialah cerminan suatu bangsa di masa yang akan datang. Pemuda hari ini ialah orang-orang yang akan menjadi pemimpin di negeri ini di masa juga yang akan datang. Oleh karena itu, jika kita ingin membangun sebuah negeri, membentuk peradaban yang maju, maka didiklah pemudanya sebaik-baiknya, karena kelak pemuda itulah yang akan menggantikan orang-orang dan pemimpin-pemimpin di negeri ini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jama'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warrujzatan tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.